أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفروا ربكم إنه كان غفارا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wa qala Yunus fa'innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Subhanallah. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita dapat melaksanakan sholat tarawih berjamaah, dan kita juga dapat melaksanakan sholat sunnah, baik yang berkaitan dengan memuliakan masjid dan berkaitan dengan sholat qobliyah maghrib dan ba'da maghrib. Dan sekarang kita bersama-sama untuk iktikaf di masjid yang kita cintai, sembari bersama kita berturut-turut. Mudah-mudahan amal ibadah kita semuanya menjadikan sebabnya kita semuanya memperoleh ampunan atas dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadikan sebabnya turunnya berkah Allah untuk kita semuanya, yang dengan itu menjadikan hidup kita masing-masing menjadi kehidupan yang senantiasa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya betul-betul dicatat jadi umatnya, dan kelak kita semuanya di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Pada pertemuan pekan yang lalu, pada satu malam yang lalu, telah kita bersama sedikit untuk mengetahui tentang hal-hal yang disunahkan dalam melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah sholat. Karena di dalam melakukan ibadah sholat itu ada yang menjadi rukun, ada yang menjadi sunatnya, ada yang menjadi hal yang dimakruhkan. Jadi ada hal-hal yang dimakruhkan. Sunnah itu artinya apabila dilakukan diberi kebaikan pahala oleh Allah, tapi kalau makruh itu tidak diberi pahala dan tidak berdosa. Contoh ini yang sering terjadi yang kita lakukan ini di pada makruh. Apabila kita salam terus membalik tangan, biasanya kan nanti dibaliknya itu tidak menimbulkan batal sholat, tapi diamalkan. Artinya makruh itu kalau bisa tidak dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada balik. Nah sekarang yang sudah dilakukan dulu adalah hal-hal yang disunahkan dulu. Baik, kemarin sudah ada berapa? 4 macam-macam halaman 86 masih ya, halaman 86 sunnah. Ada 2 macam mengucapkan, menyebut adaan atau omongan. Kalau sholat fardunya itu terdiri dari 4 rakaat arba'ah. Kalau
mengucapkan lafaz itu dipakai masuk-masuk. Itu menurut kelompok mazhab Syafi'i gitu ya. Karena nanti menurut paham dari beberapa Hanafi tidak diperkenankan gitu ya. Niatnya. Maka biasa kita karena pada umumnya kita di Indonesia banyak menggunakan dan memandang berpegangan terhadap pendapat mazhab Syafi'i. Maka mengucapkan lafaznya dia disuka mengucapkan usul ini fatwa maghribi salah satu kalimat mustaqbilal kiblati ada man lillahi ta'ala. Mengucapkan kalimat itu dipakai masyarakat dan itu dilakukan sebelum melakukan mari yang sudah kita jelas. Berikutnya itu lalu melihat tempat sujud kita dalam sholat, jangan melihat kepala orang, memandang ke tempat sujud kita. Arah sujud kita itu sunnah. Sambil menundukkan rumah yang dilarang malah Nabi mengatakan dalam hadis orang yang sholat kalau memandang ke atas ini bisa-bisa masih penglihatannya dicucuk, dicolok tak boleh kita mengangkat kedua tangan di depan bahu. Ini seandainya sampai di atas itu tidak apa-apa. Artinya tidak menimbulkan tidak itu sah. Ketika takbiratul ihram dan akan rukuk yang kemarin saya pada tempat itu takbiratul ihram menuju rukuk, bangkit rukuk, terus menuju rakaat sesudah tidak melaksanakan tahiyat awal. Itu kan sunnahnya dalam mengangkat tangan. Seandainya setiap bangkit dari menuju ke rakaat yang kedua kita angkat tangan juga tidak membatalkan sholat, tapi tidak ada nilai kesunatan. Yang menambahkan kesunatan itu ya pada waktu itu di halaman 46 jadi ketika berdiri dari tasyahud pertama, terus sunatnya dan meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri di bawah dada. Ini tidak berarti jangan ya mau saja juga ada yang di biasa. Jangan sampai juga di bawah. Kalau daripada di bawah ini lebih bagus di atas. Sunan terus disunatkan juga di dalam melakukan sholat itu berdirinya supaya mempertemukan kaki ditegakkan. Nah yang bagus adalah kaki itu jangan terlalu lebar. Nah ada hadis fikih yang dikatakan meregang kaki itu seusuran kaki kita. Jadi jangan cok ya belum. Nah ini ukuran biasa. Nih ada yang kayak ini lurus. Nih artinya kalau sholatnya begini sah, tidak jadi sebab tidak bisa sholat. Ini hal yang disunahkan. Angkat tangan di depan dada. Begitu Allah yang boleh saja. Ada yang kalah. Ada depan. Allah. Ada yang Allah. Ini ada. Cuman dalam kitab yang kita bahas ini dipandang sunnah meletakkan tangan itu tangan kanan di atas tangan kiri diletakkan di bawah dada, di bawah dada. Bukan
di pusat. Ada orang yang sholat. Nah ini ada. Nah ini nggak ada. Bersama-sama yang maunya bersama-sama yang penting tidak. Lalu membaca doa iftitah itu sunnah. Macam-macam doa mau membagi sampai itu juga apa-apanya doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillah sampai seterusnya itu doa iftitah. Mana yang sampai kalau mazhab Syafi'i menganjurkan dengan berbagai macam dari berbagai macam hadis lalu disambung digabung lalu menjadi kalimat doa iftitah. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila sampai kalimat wa amanah muslim. Pernah itu sunnah. Berikutnya membaca ta'awudz. Ta'awudz itu dan itu disunahkan pada setiap rakaat. Baca Fatihahnya, Fatihah diawali dari bismillah. Kelompok daripada mazhab Syafi'i. Ada yang mengawali Fatihahnya itu dengan membaca alhamdulillah. Bismillah kelompok mazhab Syafi'i Fatihah masuk di dalamnya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap rakaat disunahkan untuk membaca dan membaca amin. Di situ dijamin amin dibaca panjang, artinya amin. Jangan dibaca amin. Amin. Nanti baca amin ini ada 3 kuasa, 3 cara. Ada amin, ada amin, ada amin. Tapi yang tidak boleh amin, tidak boleh. Hanya pendek, minnya pendek. Itu nanti dijelaskan cara. Jadi baca amin panjang amin, baca. Maka di dalam sholat itu kalau kita mau mewasolkan membaca ayat harus tahu. Umpamanya kita baca surat Al-Ikhlas setelah Fatihah, itu kalau mau mewasolkan harus tahu menyambung maksudnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Jangan begitu. Kalau kita mau mewasolkan maka apa namanya itu kalimat yang akhir yang berada zomatan atau dua-duaan lalu itu bergabung menyambung dengan huruf lam jalala, maka di situ menyimpang huruf nun. Jadi bunyinya bukan qul huwallahu ahad Allahus samad, tapi qul huwallahu ahad Allahnya dibaca tipis karena sesudah sebelum kalimat Allah itu adalah huruf atau harokat kasroh. Maka setiap kalimat Allah yang didahului dengan harokat kasroh, lamnya tidak dibaca dengan babal tapi dibaca tipis. Qul huwallahu ahad lillah, tidak boleh lillah. Lillahi ma fis sama, tidak boleh lillah, tidak boleh. Kalau harokat Allah itu didahului dengan harokat fathah atau harokat dhamma
Begitu juga nyambung wattini wazzaituni wa turi siniina wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaitun wa turi siniina wa hadzal tidak kalau itu diwakafkan saja. Wattini wazzaitun wa turi siniina wa hadzal baladil amin. Kalau diwasolkan wattini wazzaituni wa turi siniina wa hadzal baladil amin. Itu mewakafkan dalam sisi tajwid. Baik, sesudah baca amin ini baik sampai dalam sholat fardhu, sholat sendirian, katakanlah sholat sunat kita bisa melakukan sendirian, maka membaca amin disunahkan, membaca tahawud juga disunahkan. Tetapi kalau kita menjadi imam dalam sholat jahar seperti maghrib, isya, subuh, ketika membaca tahawud ini tidak dipandang baik itu dengan suara keras. Umpamanya imam tadi mau baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dijaharkan maka tempat-tempat tidak baik, harus dibaca sendiri. Maka bismillah yang dibaca. Jadi biasanya imam sampai sudah itu ketika nanti sampai membaca Fatihah, maka sampai dianjurkan untuk membaca, diawali dengan membaca tahawud. Nah, tahawud yang umum ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Membaca amin terutama bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya. Nah, membacanya amin buat makmum itu yang bagus adalah aminnya bersamaan dengan aminnya imam. Jadi jangan cuma dahului. Nah, seperti siapa ini kadang-kadang sering dahului siapa Damiar. Ini biasanya Demian ini saya dengar karena suaranya khas. Kadang-kadang kalau mengucap amin itu mendahului, tunggu selesainya imam mengucapkan waladdallin, terus amin, maka amin bersama-sama. Amin. Jadi ini upahnya dalam rangka memperbaiki. Umpamanya begitu ya. Makanya itu Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabatnya yang sudah dalam keadaan tidak terlihat dan beliau dalam keadaan lemah, kalau ke masjid itu perlu ada bantuannya, ada bantuan itu dituntut. Lalu beliau minta kemurahan dari Rasulullah. Ya Rasulullah, semacam saya ini boleh tidak sholat berjamaah di masjid karena kondisi yang begitu yang sering kali saya rasakan. Rasulullah itu berdiam melihat beliau yang seperti itu. Kalau berjamaah saja sudah perlu ada tenaga membantu. Jarak rumahnya dengan masjid agak jauh, perjalanannya juga dalam keadaan tidak baik. Lalu Rasulullah setelah diam itu lalu Rasulullah bertanya, yang ditanya apa mendengar suara Anda? Dengar. Jadi kalau kamu dengar, berangkatlah datang dengan sholat bersama. Jadi dengar. Jadi tunggu Allahu Akbar, baru ngomongnya Allahu Akbar. Kalau belum menyelesaikan imamnya, bisa jadi sampai melakukan itu bisa jadi mendahului. Nah ini kadang-kadang makmum sholat justru melakukan sujud lebih dulu daripada imam belum sujudnya dia sudah melakukan sujud. Nah ini perlu untuk dibagi-bagi. Sebab sholat itu kata Nabi nanti akan bisa menjadi penjaga kita. Dalam hadis kalau kita menjaga sholat baik hukumnya, baik bajurnya sempurna, maka sholat itu berkata engkau menjagaku
maka aku juga menjadi terjaga. Itu kalau sholat. Tapi kalau sebaliknya, kalau sholatnya tidak dijaga dengan baik, rukunya tidak bagus, sujudnya tidak cukup, istilah kalau bahasa Nabi mengatakan seperti ayam mantuk itu. Ini kata Nabi nanti seperti kali-kali lipat dipakai untuk sama-sama mau keluar. Jadi sholat itu tidak bisa memberi manfaat, tapi justru menimbulkan alat untuk memperoleh manfaat dari perbuatan sholat. Baik. Berikutnya, nih, idza manal imam fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'mina malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu jika imam membaca amin, maka bacalah kamu amin. Karena siapa yang berkata aminnya dengan aminnya malaikat, maka akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang lalu. Maka jangan berkata pengucap amin mendahului imam. Jadi nunggu imamnya itu mau mengucapkan. Nah, kita sama-sama jangan sampai kita melakukan amin terlebih dahulu, akhirnya menimbulkan ketidakhusyuan dengan yang lain. Umpamanya ini hal-hal yang disunahkan di dalam kita mau berbagi sholat kita. Nah, ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini dijelaskan di halaman 87 itu bahwa perintah untuk mengucapkan amin bersamaan dengan aminnya imam itu berarti kita melakukan amin bersama dengan amin yang dilakukan oleh para malaikat. Dan oleh sebab itu dengan amin yang kita ucapkan itu menjadikan diri kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Jadi ini kan perlu diperbaiki. Hal-hal yang disunahkan di dalam melakukan usaha. Maka tadi saya katakan ada yang disunahkan, tapi ada yang diwajibkan dalam arti menjadi rukun. Apabila yang diwajibkan itu tidak kita kerjakan, menjadi tidak sah sholat. Tapi kalau yang sunnah itu kita kerjakan, akan menjadi bernilai lebih baik sholat kita. Dan tidak menimbulkan terjadinya tidak sah. Tapi apabila perbuatan makruh yang kita lakukan, nah ini nanti akan menimbulkan sholat kita bukan tidak sah, tetapi lebih bagus untuk kita tidak melakukan. Ini difahami dari sini dalam rangka untuk kita bagaimana meningkatkan kualitas di dalam sholat kita. Nah ini oleh karena itu perlu sampai yang kemarin sudah saya sampaikan dengan kita itu bahwa yang akan ditanya pertama kali karunia Allah yang diberikan kepada kita bukan karena Allah berupa harta benda sampainya, tapi bagaimana karunia umur yang Allah berikan mampukah kita gunakan untuk memperkokoh keimanan dan keislaman kita. Maka diingatkan oleh Nabi, kita diberitahu tidak akan bergeser kali kita nanti di yaumil qiyamah sebelum ditanya atas empat perkara. Yang pertama sampai sudah yakni karunia berupa umur. Nah otomatis saya melihat umur yang sudah kita lakukan kita habisi, karena belum tentu kita bisa pada yang sudah habis kita habisi itu kita bisa sholat kita bagaimana. Ini perlu hal-hal yang demikian itu perlu untuk kita manakan di dalam kita melakukan sholat.
sehingga di dalam peraturan sholat itu tidak rasa keberkesan, termasuk di dalamnya berupaya bagaimana kita memahami tentang bacaan yang kita baca di dalam sholat itu berupaya. Maka itu ahli fikih lalu mengatakan sekiranya kita tidak paham tentang bacaan Fatihah itu semuanya, maka paling tidak ketika kita di dalam sholat itu memahami tentang apa yang dimaksud dengan ayat-ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini dipahami betul bahwa hanya kepada Allah kita